Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang knowledge management. Apa itu knowledge management? Knowledge management adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, serta diketahui dan dipelajari dalam sebuah organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif organisasi dan ditujukan untuk mencapai hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Konsep knowledge management ini meliputi pengolahan sumber daya manusia atau SDM dan teknologi informasi atau IT dalam tujuannya untuk mencapai organisasi perusahaan yang semakin baik sehingga mampu memenangkan persaingan bisnis. Jenis penerapan knowledge management yaitu ada dua. Yang pertama tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah manajemen pengetahuan yang sulit dilihat secara kasat mata atau bersifat personal. Pengetahuan ini dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikembangkan. Pengetahuan ini biasanya tidak terlihat dalam bentuk tulisan, namun dapat melalui kinerja seseorang. Kemudian, explicit knowledge bersifat formal dan sistematis yang mudah untuk dikomunikasikan dan dibagi. Penerapan explicit knowledge ini lebih mudah karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau pernyataan yang didokumentasikan, sehingga setiap karyawan dapat mempelajarinya secara independen. Elemen-elemen knowledge management terdiri dari 3: people, teknologi, proses. People atau orang merupakan bentuk dasar untuk membentuk knowledge atau pengetahuan baru. Tanpa adanya orang, tidak akan ada pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, teknologi. Hal ini merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan bisa diandalkan dalam mendukung alat perusahaan. Yang ketiga, proses. Hal ini terdiri atas menangkap, menyaring, mengesahkan, mentransformasikan, dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh perusahaan, dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu. Tujuan penerapan knowledge management. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks lainnya, sehingga organisasi akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan organisasi akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari organisasi akan meningkat. Setelah melihat video tersebut, dapat kita ambil contoh bahwa informasi yang tersedia di dalam laptop atau media lainnya berupa pengetahuan eksplisit, sedangkan kemampuan pikiran kita dalam menerima informasi tersebut adalah pengetahuan tacit. Begitupun sebaliknya, jika kita sedang mengetik atau mengerjakan tugas, saat kita mengetik, pikiran yang ada di dalam otak kita merupakan pengetahuan tacit, sedangkan hasilnya merupakan pengetahuan